belajar untuk analisis data PTK ya. Jadi makanya sudah diminta untuk membawa laptop ya, nanti ininya gitu ya, bahwa rata-rata dari subjek penelitiannya ini sudah meningkat gitu ya. Begitu juga dari sumber datanya, yaitu kelas 7C misalkan gitu ya. Nah, untuk itulah di sini fokusnya Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana menganalisis data PTK itu ya. Nah, dengan ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Kori yang memang kualifikasinya statistik gitu ya. Jadi lebih mumpuni untuk analisis statistik yang berkaitan dengan data-data numerik itu gitu ya. Jadi data menggunakan berbagai jenis grafik tergantung dari jenis datanya ya, termasuk juga melakukan pengukuran keragaman data. Ini seringkali dilupakan ya, pengukuran keragaman data. Nah, ini akan menjadi bahwa nilai rata-rata dari satu bus data sebagai didampingi oleh nilai peninggalannya ya. Nilai simpangan bakunya atau nilai variasi itu akan lebih baik. Biasanya rata-rata kita harus hati-hati dalam menilai atau melihat suatu nilai rata-rata. Kalau kita katakan bahwa nggak pakai spasi gitu nanti. Iya, nanti di sininya berpengaruh. Jadi dalam menghitung frekuensi ya ini ya, menghitung frekuensi ini Bapak Ibu, kriteria yang sebelah kanan ini penulisannya harus sama persis yang ada di kolom KKM matematikanya. Coba saja bedakan dengan satu spasi saja, padahal hanya spasi dia tidak akan membaca. Ya, jadi harus sama persis. Maka kalau kita jumlahkan, dia nilainya akan sama dengan banyaknya siswa ya. Jumlah itu adalah sum. Sumnya pasti adalah 30. kalau melihat dari angka gimana? Bagaimana Bu? Melihat dari angka. Angka bagaimana? Ya, Kalau nama kolomnya adalah kalau saya KKM FTK, maka pilih tekan drag ke bagian kolom. KKM pindah ke kolom. Ya. Muncul semua Bapak Ibu? Tinggal bagian isinya ya? KKM ke kolom. Isi selnya nih, belum ada angkanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih mau dari jenis kelamin atau KKM matematika atau misalnya nama mahasiswanya boleh bagian nama diklik kalau pindahkan ke bagian value. Sudah keluar? Oke, sekarang sudah terisi Bapak Ibu. Jadi laki-laki yang tidak tuntas KKM itu ada 7. Laki-laki yang tuntas ada 5 ya. Yang tidak tuntas itu ada 7. Perempuan yang tuntas itu ada 9 semua, dua-duanya sama. Nah, ini harusnya sama dengan yang ada di sheet sebelumnya, bahwa yang tuntas semuanya ada 16 orang, yang tidak tuntas juga ada 14. Iya, ini salah ya? Iya. Ini 14, ini 16, ini 12, ini 18. Jadi kalau pertanyaannya tadi, manakah yang paling banyak nilainya di bawah KKM Bapak Ibu, laki-laki atau perempuan? Perempuan ternyata ya. Tidak tuntasnya itu ternyata lebih banyak perempuan Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak tuntas kita fokusnya hanya kolom tidak tuntas. Laki-laki ada 7, perempuan ada 9. Ya. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ulang lagi, baik. Ulang lagi dari mana? perintahnya. Iya, ada videonya. Boleh di bawah atau di atas KKM atau tuntas tidak tuntas KKM. Maka ya, misalnya Bu saya maunya jenis kelamin di kolom, boleh. Ya coba hasilnya sama. Misalnya kita tadi jenis
kelamin di row dulu ya, di baris. Bapak Ibu klik jenis kelamin, ditekan, ditarik ke bagian row, lepas. Ya, KKM matematika dipilih, ditekan, ditarik ke bagian kolom. Barat. Lepas. Nah, bagian value-nya ini kita mencari nilai frekuensinya. Boleh pakai nama ya. Nama masukkan ke value. Nah, ini nilai frekuensi. Bapak Ibu, ini nilainya count. Artinya dia frekuensi. Nanti kita bisa melihatnya dari berbagai jenis. Nih. Ya. Di value field settings, Bapak Ibu bisa lihat ada sum, ada rata-rata. Ilegal dalam tanda kutip, tapi sama si tampak belajar insya Allah tidak apa-apa gitu ya Bapak Ibu. Ini dua-duanya berbayar. Nah, sekarang saya izin pakai unit tab ya. Jadi saya awalnya kopi SPSS juga cukup besar juga. Jadi saya tuliskan di sini unit tab dulu saja. Ya, tapi kalau nanti Bapak Ibu punya SPSS silahkan ya. Tidak masalah. Itu biasanya data yang penelitiannya kualitatif bisa. SPSS yang lebih lengkap sebetulnya. Jadi lebih banyak datanya itu harus didefinisikan dari awal, misalnya datanya kualitatif, datanya kuantitatif. Ini kita tidak membahas jenis data, padahal kalau pengukuran itu bermacam-macam. Ya, jadi nggak cukup 2 jam gitu ya, harus kuliah berapa SKS. Silakan lanjut S2 ya. Jadi sekarang semoga dengan keterbatasan waktu yang ada kita coba membahas transkripsi secara ya. Nah, ini mulailah kita ingin mencoba gitu Bapak Ibu. Ketika misalnya ini ada contohnya ya, mungkin kasusnya ada yang mirip. Kita ingin melihat misalnya pengaruh ya, pengaruh dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ini adalah milik mahasiswa saya, itu yang di belakang. Ini judulnya, pengaruh model pembelajaran dan bisa baris juga. Ya, ini pengaruh pada pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw katanya terhadap kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika. Saya jelaskan beberapa ya. Datanya berdistribusi normal, kemudian sampelnya saling bebas dan karakteristiknya keragaman itu homogen ya. Dan skalanya interval atau rasio, maksudnya di sini datanya numerik gitu Bapak Ibu. Interval atau rasio itu datanya sudah bisa dilakukan operasi perhitungan. Artinya bukan data kategorikal. Ya, jadi data yang dibandingkan nanti datanya data numerik. Coba kita buka Excel-nya tadi. Di sana ada sheet UGT, IND. Cepat sekali Bapak Ibu kalau sudah masuk minitab ya. Ini adalah datanya. Misalnya kelas kontrol adalah tadi model konvensional. Kelas eksperimen atau model pembelajaran Jigsaw ya. Bapak Ibu bisa copy datanya dari yang kelas kontrol dan kelas eksperimen sampai bawah. Nomornya tidak perlu ikut. Nah, kalau biji sampelnya 2 itu saling bebas, jumlah sampelnya nggak harus sama. Ini adalah post test, options-nya tadi ya, tingkat kepercayaannya berapa, lalu nilai H1-nya apa, misalnya tetap tidak sama dengan, lalu oke, begitu ya, pilih oke lagi. Nah, sudah keluar ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung lihat di value-nya. Oh, lihat di value-nya 0,00 sekian. Kalau alfa kita 5%, maka kesimpulannya kita tolak 0. Karena nilai lebih kecil ya. 0, ini lebih kecil dari 0,05. Kalau tolak 0 artinya bagaimana Pak? Iya, tidak sama dengan. Artinya nilai rata. Misalnya kita kembalikan dengan kasus yang tadi. Maka ternyata model pembelajaran itu memberikan nilai rata-rata yang berbeda. Kita nggak bisa bilang lebih kecil atau lebih besar Bapak Ibu, kenapa? Kita nggak bisa bilang yang lebih kecil atau lebih besar yang mana kenapa? Karena hasil yang saja kita bisa langsung ke oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, levelnya ada 4. Tadi 9D, 9E, 9F, 9D. Kalau mau pakai data yang tadi di PPT, contohnya ya simulasinya ada 3 model. Nanti di sini munculnya. Inilah yang disebut tabel ANOVA. Nah, ini analisis of variance atau ANOVA. Ini sumber keragamannya Bapak Ibu ya, ada sumber keragaman dari faktor. Kalau faktor artinya tadi sumber keragaman dari modelnya misalnya. Sumber keragaman yang kedua adalah error, artinya apa?
Ketika kita melakukan eksperimen pasti ada errornya. Ya, ini adalah errornya. Kita berharap keragaman itu munculnya adalah dari faktornya. Artinya memang karena modelnya beda-beda ya tentu pengaruhnya beda. Jangan karena siswanya dan jalannya udah beda, kita yang bikin bedanya. Gitu. Lihat p-value-nya 0,73. Anggap 5%, berarti terima nol. Dia lebih kecil. Kalau terima nol tadi apa maknanya? Sama aja ya, tidak berbeda. Kalau ini berarti 9D F G sama aja harapannya. Walaupun ini angkanya seperti ada yang lebih besar salah satu gitu ya, sama aja. Kalau tadi anggapannya misalnya model A, B, C gitu, jadi A, B, C dan pelajarannya sama saja pengaruhnya. Pilih aja yang mana salah satu. Nah kalau ini tolakan 0 Bapak Ibu, pertanyaannya kan yang mana sih model pembelajaran atau ini kelas yang sama yang bedanya yang mana gitu. Nah itu bisa kita lakukan uji lanjut. Sayangnya ini terimaan 0 ya. Jadi kalaupun kita lakukan mungkin tidak bermakna begitu. Tidak muncul hasilnya di sini. Ya sayang sekali ini terimaan 0. Bisa dipahami Bapak Ibu idenya? Bisa ya. Jadi kalau sudah akan dibandingkan lebih dari 2 tidak bisa pakai GPA lagi. Sampailah analisa Bapak Ibu. Ya, asalkan datanya menarik. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu Bapak Ibu sampai sini silakan. Sepertinya sudah lelah ya. Iya, karena waktunya juga sudah sampai batas waktu yang ditentukan. Kami sampaikan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan keaktifan Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya Bapak Ibu. Bisa menambah semangat Bapak Ibu dalam melaksanakan penelitian. Karena bagaimanapun Bapak Ibu guru-guru yang berharap juga pembelajaran kemaksimalnya. Untuk yang baik kami mohon Bapak Ibu mengisi kuesionernya. Kuesionernya tadi ini linknya. Sebelum meninggalkan ruang kelas dan kita foto bersama Bapak Ibu ya. Besar gitu ya. Ada di sini untuk mendapatkan pelatihan kami yang ala kadarnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi semoga bisa ditarik manfaat begitu ya, bisa ditarik juga bisa membantu tugas sehari-hari Bapak Ibu nanti di tempat Bapak Ibu sekalian, apakah untuk memperbaiki pembelajaran atau untuk penelitian gitu ya, atau sekedar menambah wawasan ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas perhatiannya. Dan demikian pelatihan kita tutup, tapi mungkin diakhiri dengan foto dulu ya Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum.